teman-teman semua, sekali lagi selamat malam, shalom, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Sebentar lagi kita akan mulai pertemuan Bible Study kita pada malam hari ini yang akan membawakan Tante Emni. Juni, terima kasih Tante untuk kesediaannya memberikan pengajaran Bible Study pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai saja pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, tentunya kita akan mengawali dengan lagu pujian. Dalam Mazmur Tuhan mengatakan, Tuhan bersemayam di atas pujian-pujian umatnya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kita nyanyikan dengan segenap hati kita pujian berikut ini. Bagaikan bejana. Seperti bejana, kita semua siap dibentuk Tuhan melalui firman yang akan dibawakan pada malam hari ini. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah dulu kehendak-Mu, bahkanlah sesuai rencana-Mu. Mari bersama-sama semuanya. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita mau menyatakan dengan iman kita sekali lagi. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, mau seperti
Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami puji, Tuhan yang kami sembah, dan Tuhan kami yang kami muliakan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, anugerah, penyertaan-Mu Tuhan, atas segala nafas kehidupan, panca indera kami yang masih berfungsi Tuhan Yesus. Sungguh banyak kebaikan-kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, yang tidak bisa kami hitung satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga kalau pada malam hari ini kami kembali Engkau kumpulkan segenap anak-anak-Mu Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan kami berada di tempat ini Tuhan, karena pastinya merupakan kehendak-Mu dan izin-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh anak-Mu terkasih, Tante Emily Tuhan Yesus. Semoga Engkau berkati Tante Emily Tuhan Yesus, agar Tante Emily Engkau urapi dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang keluar dari dalam Bibelnya Tuhan Yesus boleh memberkati, boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami juga hati dan telinga seperti seorang murid dan hamba yang haus dan rindu untuk mendengarkan setiap firman ajaran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, yang masih melanjutkan aktivitas yang lain. Semoga Engkau selalu melindungi, menjaga mereka senantiasa di dalam naungan kasih dan cinta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami, merawat kami satu persatu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan Kau membentengi kami dengan perisai-Mu Tuhan, agar kami senantiasa mau fokus dan tertuju hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sekali lagi selamat malam semuanya, Om Tante dan teman-teman terkasih. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pastinya? Ini kenapa video saya jadi seperti ini? Aduh, saya paling sudah buka ini. Ya sudahlah, tidak usah melihat video saya, bakal pusing nanti. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai. Kepada Tante Emily diberikan waktu dan tempatnya. Silakan Tante. Langsung ya? Iya, karena ini kita bukan persekutuan doa, kita Bible study, jadi lagunya cuma di awal dan di akhir sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi ujian ya. Selamat malam semuanya, OMK San Mare Bintaro. Saya Emily. Iya, udah tahu semua. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya, nama saya Emily June. Saya dari komunitas Gracia. Dan tadinya juga saya berdomisili di Bintaro Jaya Sektor 9, lalu kami pindah ke BSD. Selain saya dari komunitas Gracia, saya juga dari Yayasan Manusia Indonesia Baru. Yang tadinya namanya itu Anti Drug Society, itu kita udah 20 tahun lebih. Di Yayasan Manusia Indonesia Baru ini bergerak di bidang saya dengan suami saya dan beberapa tim mengurus anak-anak muda, terutama yang terkena drugs addict ya, jadi narkoba. Tapi kita bergerak di dalam all addiction, jadi pornografi, seks bebas, narkoba, dan game ya sekarang ya. Kita bergerak di bidang itu. Saya mau kenalkan tim saya ya, malam hari ini ada Bunga, ada Egin. Halo Bunga, selamat malam, dia ketua yayasannya. Bunga Katerina. Nanti kalau yang mau
mau tahu informasi atau mau kita butuh bantuan dari kita, bisa call ke Bunga Katarina sebagai ketuanya. Nanti Bunga mungkin bisa kasih tahu nomor telepon Yayasan Manusia Indonesia Baru. Di chat ya, via chat. Nanti aku infoin. Oke. Selamat malam Egin Regina. Dia sekretaris dari Yayasan Manusia Indonesia Baru. Egin udah masuk? Sepertinya belum ya. Oh itu di sebelah Bunga. Di sebelah. Walah. Dia baru pulang kerja juga, jadi masih baru mandi kali ya. Selamat malam semuanya. Suami saya namanya Aloysius Maria Yasin. Dia ada di Bintaro 9 sebagai notaris, kantornya di situ. Dan saya punya anak 1, usianya sudah 30 tahun ya. Gitu. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya waktu itu Remi mengundang dan saya tanya temanya apa, kata Remi bebas. Dan saya berdoa dapatnya kekudusan. Malam saya dapat kekudusan. Sekarang dunia anak-anak ini kan milenial ya, lain sama dunia saya tuh baby boomers ya. Jadi kalian itu milenial. Pertanyaannya zaman anak-anak zaman sekarang milenial, kekudusan kira-kira penting nggak? Boleh ada yang jawab deh spontan. Kekudusan itu penting nggak kira-kira? Penting pastinya Tante. Ya penting ya, pasti penting karena Allah itu kudus ya. Kan dibilang di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, catat aja, dan kalau saya ngomongnya kecepatan tolong bilang, karena biasa ngomong cepet. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan bilang mau nggak mau Tuhan yang kita sembah itu kudus. Jadi mau nggak mau kita juga harus kudus. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, anak-anak sekarang kan ya, saya berharap nggak di tempat ini ya, tapi kebanyakan jangankan anak muda ya, orang tua juga kadang-kadang juga mereka ingin popularitas, ingin eksistensi mereka tuh diakui. Tapi kadang-kadang tuh suka salah ya. Banyak anak-anak muda misalnya sebenarnya sih rajin update status sih nggak masalah juga ya, selama itu positif. Tapi kadang-kadang suka ngaco-ngaco juga. Pokoknya dia mau dianggap sepertinya, waduh gue update status, pokoknya gue dianggap wah gitu ya. Terus mereka kadang-kadang pakai pamer barang-barang yang mewah, yang branded, pokoknya trendy banget deh gitu ya. Terus akhirnya mereka suka merendahkan orang lain. Pokoknya dia mau menganggap bahwa gua itu segalanya, eksis pokoknya gitu kan. Padahal di mata Tuhan itu semua nggak berarti. Sebenarnya kalau anak muda ya mau populer itu bisa ya, catat aja di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius. Saya akan banyak kasih firman karena ini Bible study ya. Catat aja nanti PR malam-malam dilihat ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Dia bilang gini nih buat orang-orang, dia bilang gini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Ayo orang muda di San Mare ya, bilangnya. Jangan seorang pun menganggap orang muda Katolik di San Mare itu rendah loh katanya. Karena orang muda itu harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Gimana biar bisa jadi teladan? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi kita nih orang-orang tua nih, angkatannya tante nih dibilangin, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Kalau kita anak-anak muda itu bisa menjadi teladan bagi banyak orang, otomatis nggak usah mau cari populer juga otomatis ketahuan. Ketahuannya dari apa? Mungkin tindakan dan karakter kita. Lalu kita rajin-rajin berbuat kebaikan ya, untuk apalagi sekarang COVID-19 banyak sekali orang susah. Berapa hari yang lalu saya nggak tahu di Bintaro kayaknya hujan merata ya, kemarin dulu tuh merata 2 hari berturut-turut tuh hujannya lebat sekali gitu. Terus saya ngomong sendiri nih di kamar, waduh enak nih hujan-hujan kayak gini, anget. Terus saya pakai bed cover tutup gitu ya, walaupun ada AC tapi kayaknya lucu juga ya, AC tapi tutupan bed cover, enak banget. Tahu-tahu saya tiba-tiba kayak sedih gitu loh. Saya ngebayangin, aduh Tuhan kesian banget ya, banyak orang nggak bisa bayar sewa tempat tinggal karena mereka misalnya pelayan toko, pelayan restoran yang tadinya tinggal di dalam satu kontrakan kecil diisi 4-5 orang, tiba-tiba diberhentikan dengan paksa karena restorannya nggak buka atau tokonya juga nggak buka. Jadi mereka tidurnya di emperan Tanah Abang. Jadi saya baca gitu, terus ada lagi yang dekat rel kereta api. Saya tuh langsung sedih gitu loh. Saya bilang, aduh gila ya, gue bisa tidur pakai bed cover gitu ya, anget-anget, pakai AC terus pakai bed cover. Sementara mereka mungkin kena tampias hujan, angin, badai. Saya rasanya sampai mikirin gitu berhari-hari ya. Belum saya ketemu lagi orang yang nggak makan, mau buat beli air aqua aja. Saya lagi makan di restoran gitu, dia di luar,
saya tiba-tiba terbeban pengen ngasih air aqua. Sampai dia tuh kayak nyembah-nyembah dari jauh tuh begini. Seneng banget dikasih air aqua, saya lihat dia keringetan gitu loh ya. Tapi kalau anak-anak muda, saya minta kalau kalian pergi kemana, tolonglah tengok kiri kanan. Kalian dengan sendirinya juga orang bisa lihat siapa kalian, bahwa kalian pengikut Yesus. Jadi rajin-rajinlah berbuat baik. Tadi dikatakan di dalam tindakan kita, perkataan kita, bertutur kata yang sopan. Mudah-mudahan nggak ada di OMK San Mare kan sekarang saya kalau ke mall gitu anak-anak muda suka ngomong tuh kadang-kadang di kuping tuh nggak enak ya dengernya, bilang apa anjir gitu ya, ngomongnya kayak gitu. Pokoknya ngomong kebun binatangnya bisa banyak gitu loh di mall gitu, walaupun apa ya, sialan lo, mampus lo, anjir gitu. Aduh rasanya gimana banget gitu loh ya. Terus dari situ kita gimana gitu loh, orang mau lihat kita populernya dalam hal yang negatif ya jadinya ya, padahal Tuhan tuh butuh orang-orang yang peka untuk sekeliling dalam berbicara dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah sportif. Biasanya anak muda sekarang pinter ngeles. Saya kebetulan juga profesi saya yang lalu adalah saya lawyer. Jadi lawyer itu pinter sekali ngeles ya kan. Jadi tapi Tuhan mau kita sportif, kalau kita salah kita mengakui dan kita minta maaf ya kan. Terus apalagi gitu ya yang membuat kita nggak kudus, kadang-kadang kita konsumtif ya, sebagai anak-anak milenial nih banyak sekali yang konsumtif. Konsumtif maksudnya dalam hal mereka gemar belanja dalam tanda kutip berlebihan ya, gemar belanja berlebihan, bepergian ke tempat-tempat yang eksklusif. Boleh, nggak ada yang larang sebenarnya, tapi dalam tanda kutip berlebihan ya. Padahal yang Tuhan mau adalah apa? Kita harusnya konsumtif dalam firman Tuhan. Saya juga terpesona ya sama kalian ya, kaget juga nih saya dapat undangan dari Remi, tante kita Bible study. Jarang-jarang ya anak zaman sekarang Bible study ya. Saya tepuk tangan dulu dong buat OMK San Mare ya, bener-bener mau Bible study luar biasa ya. Walau di tengah kesibukan dan lain-lain, tapi mau gitu Bible study. Tuhan mau kita tuh konsumtif dalam firman Tuhan. Misalnya kayak gini aja, seminggu sekali ngadain Bible study. Kayaknya cuma misa doang tuh nggak cukup gitu loh, misa doang. Kayak kita makan satu piring tuh nggak cukup, kayaknya pengen nambah gitu. Kalian tuh misa aja nggak cukup, pengen nambah denger firman. Setiap Kamis malam denger firman, buat komunitas, bahas firman Tuhan, sharing bersama, saling menguatkan. Lalu Tuhan mau juga di dalam kekudusan itu kita, anak-anak zaman sekarang senang sekali bergaul pergaulan bebas. Tapi yang Tuhan mau adalah karena Dia Allah yang kudus. Yang Tuhan mau adalah kita harus berani mengatakan saya tidak mau dalam pergaulan bebas. Free sex, kalau tadi saya katakan kita all addiction, di tempat kami juga ada beberapa orang yang sering konsultasi mengenai pornografi. Apalagi zaman COVID kayak begini kan, work from home ya kan, terus kuliah juga online, jadi banyak waktu-waktu kosong. Mereka banyak waktu-waktu kosong, akhirnya yang tadinya udah bertobat, balik lagi ke dosa lama. Mereka tiap hari itu ya udah di YouTube kan bisa lihat segala macam pornografi bisa dilihat. Nah dari situ tuh mainnya semuanya masuknya di pikiran. Kalau pikiran kita benar-benar tidak bisa mengalahkan itu, kita juga nggak bisa untuk hidup kudus ya. Jadi menjaga kekudusan itu kita harus bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat pencobaan tuh banyak. Saya juga kalau pikir-pikir ya, sebenarnya anak muda itu stresnya berat juga loh menurut saya ya. Cobaannya begitu banyak, tawaran-tawaran dunia di mana kalian itu harus survive. Kalian itu harus bisa melawan godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia yang begitu enak. Kalau kita lihat contoh hal-hal sehari-hari, saya makin lama makin banyak melihat sesama jenis ya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi sesama jenis mereka atau lagi ngetren ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka bangga sekali dan itu kayaknya juga temannya begitu, mereka ikut begitu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, nanti search di Google, Kejadian 1-2 tuh, bahwa Tuhan menciptakan pada mulanya setelah semuanya ya malam, pohon segala macam, langit dan terang. Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan menciptakan itu laki-laki dan perempuan. Tuhan nggak pernah menciptakan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan pada mulanya. Lalu Tuhan memberkati mereka, ingat nih kata-katanya. Lalu Tuhan memberkati mereka, setelah diberkati Tuhan, lalu beranak cuculah kata Tuhan. Tapi coba lihat zaman sekarang, ini bicara soal kekudusan. Banyak laki-laki dan perempuan nggak tunggu diberkati dulu. Tapi udah hidup bersama dulu ya, kumpul kebo ya, nanti ada anak kebonya tuh. Kumpul kebo nanti ada anak kebonya. Mereka kumpul dulu, nah nanti setelah misalnya hamil di luar perkawinan, mulai deh tuh mereka baru diberkati.
Padahal di kitab Kejadian Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu diberkatilah mereka. Setelah diberkati Tuhan bilang beranak cuculah. Jadi ini apa ya, tantangan buat kita semua. Cobaan itu pasti ada. Dan kalau kita lihat memang benar cobaan itu ada, diizinkan oleh Tuhan. Boleh kita buka ya 1 Korintus 10 ayat 13. Dicatat juga boleh ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Coba saya lihat ini. Udah ketemu? Saya baca ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi Tuhan bilang tuh memang pencobaan itu normal, alami gitu ya. Tetapi ketika pencobaan-pencobaan itu datang, pencobaan bukan dari Tuhan ya. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, tapi pencobaan itu datang dari iblis. Ketika pencobaan-pencobaan itu datang kepada kita, Tuhan itu setia, dia bilang. Karena apa dia bilang? Tuhan itu setia, dia tidak akan mencobai kita, ya, mengizinkan cobaan itu terjadi melampaui kekuatan kita semua, melampaui kekuatan anak-anak OMK San Mare. Enggak, pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan dia bilang, ketika cobaan itu datang kepada kita, dia di sini dikatakan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Ketika pikiran kalian mulai diganggu oleh pornografi, ketika pikiran kalian diganggu oleh macam-macam hal yang tidak kudus, Tuhan bilang, ayo datang padaku, maka dia katakan apa? Aku akan memberikan jalan keluar kepadamu, dia bilang. Jadi kalau kita mau menang dalam pencobaan, kita harus benar-benar keluar, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita anak-anak Tuhan itu bisa hidup di dalam kekudusan? Gimana sih caranya biar kita bisa hidup dalam kekudusan? Ayo kita lihat Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Mungkin ada yang bisa bantu. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Udah ketemu yang punya bawa kitab suci di depannya? Saya bacakan ya. Mungkin bisa ditampilkan juga di layar. Gimana caranya kita bisa hidup di dalam kudusan di tengah pencobaan dunia yang luar biasa ini? Saya juga nggak bilang itu mudah, tapi saya juga mengerti. Saya juga kasihan kadang-kadang sama anak muda ya, tapi bahwa mereka harus hidup di dalam kemenangan. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Ya, di sini cukup. Tuhan bilang di ayat 24, supaya kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi di sini sebenarnya intinya dari 21 sampai 24 ini adalah Tuhan mau kita itu meninggalkan manusia lama, sifat-sifat buruk kita, tindakan buruk kita, kelakuan buruk kita, perkataan buruk kita. Tuhan mau kita tinggalkan semua itu, tapi masuk ke dalam sesuatu yang baru, manusia yang baru, di mana kita akan hidup oleh kebenaran dan kekudusan Tuhan. Apa artinya itu? Berarti kita masuk di dalam satu pertobatan. Meninggalkan kebiasaan buruk kita. Masuk ke dalam satu pertobatan. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam pertobatan? Cuma satu hal. Kita bisa masuk ke dalam pertobatan kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Ketika kita belum bertobat, ketika kita melakukan dosa, ketika kita di dalam ketidakkudusan, ketika kita di dalam kenajisan, berarti dosa-dosa itu harus kita yang tanggung. Kita yang masuk neraka. Tetapi Tuhan begitu mencintai kita. Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada putranya itu, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beroleh hidup yang kekal.
Kalau kita mau masuk di dalam pertobatan, berarti kita nih bilang, Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang menyelamatkan aku. Berarti dengan kata lain apa? Yang ada ketika kita katakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau, aku mau bertobat Tuhan, masuk ke dalam kehidupanku. Berarti detik itu juga kita harus menghilangkan, melepaskan manusia lama kita, menerima Yesus. Yesus yang mengendalikan seluruh hidup kita. Yesus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dia yang mengkontrol kehidupan kita. Kita enggak, karena kalau nggak salah di dalam puji syukur atau apa adalah, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau mau apa-apa kita kulunwon dulu sama Yesus. Yesus, saya boleh nggak ya? Dia jadi calon istri saya atau calon suami saya. Kita nanya dulu, nggak bisa ngomongnya kita. Saya waktu mau kawin sama suami saya juga saya nanya dulu sama Tuhan. Saya 1 bulan nggak ketemu sama itu waktu itu masih pacar saya. Saya benar-benar nanya sama Tuhan. Suami dulu pacar ya. Dia juga kita nggak ketemu sebulan. Kita nanya benar-benar sama Tuhan karena apa yang sudah dipersatukan di altar oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya berani jawab bahwa saya adalah orang yang dipersatukan. Karena sebelum saya menikah, saya tanya benar-benar sama Tuhan. Apalagi saya waktu itu lawyer. Saya takut untuk kawin karena banyak perceraian. Benar-benar saya tanya, apakah dia untuk saya dan saya untuk dia? Saya tantang nih anak-anak OMK nih kalau punya pacar. Ayo nggak ketemu dulu 1 bulan. Kalau ketemu nggak tega lah, pasti say I love you lah, ya kan? Tapi coba kalau nggak ketemu, awali dengan doa, habis itu pisah nggak ketemu sama sekali, masuk dalam suasana doa puasa, masuk dalam suasana baca kitab suci tiap hari, nanti Tuhan akan menjawab apakah kalian jodohnya apa bukan. Masuk dalam retret pribadi. Jadi benar-benar ketika kita mengatakan kita mau menerima Yesus secara Tuhan dan pribadi, masuk secara Yesus masuk dalam kehidupan pribadi kita, itu kita masuk dalam pertobatan. Tanpa itu kita nggak bisa melepaskan dunia lama kita. Langkah kedua, ya, hidup dalam kekudusan. Apa itu? Nanti saya mau tutup dengan doa untuk masuk pertobatan, doa kita menerima Tuhan Yesus. Yang kedua adalah tinggalkan hidup lamamu. Ya, saya bacakan aja, boleh dicatat di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saya tekankan sekali lagi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi tinggalkan dunia lamamu, itu ada di dalam Roma 12 ayat 2. Contohnya gini, saya punya anak rohani, waktu itu dia terlibat oleh narkoba, dia pakai sabu-sabu. Lalu dia mau benar-benar bertobat. Pertobatan kita maunya anak kalau masuk rehabilitasi bukan kemauan orang tuanya, tapi anaknya sendiri harus rela mau masuk ke rehab untuk kebaikan dia. Jadi ketika anak ini udah masuk rehab 1 tahun, udah lulus, udah diwisuda 1 tahun, tapi belum tentu menjamin bahwa anak itu boleh keluar dari rehab. Mentornya akan melihat apakah anak ini mampu, apakah anak ini emosinya dan segalanya bisa stabil kalau di luar rehab. Kenapa? Kalau di dalam rehab itu kan, waduh, suci lah, banyak orang doa pribadi, pokoknya benar-benar digojlok imannya. Tapi di luar rehab sana, setan udah bilang gini, kan setan bilang gini, aku seperti serigala seperti harimau yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam siapa aja yang bisa diterkam. Oleh sebab itu Tuhan bilang berjaga-jagalah. Di luar sana si iblis sudah menanti, entar lo keluar lo lihat lo, kata gitu kan. Jadi mentornya bisa lihat ini anak belum kuat. Tapi karena dia jatuh cinta dengan seorang wanita, dia saat itu berkeras untuk keluar. Lalu dia bilang, emang saya salah kalau pacaran? Dia bilang, emang saya salah kalau keluar? Kira-kira jawabannya apa? Nggak salah sih dia pacaran. Nggak salah dia pacaran. Dia udah lulus kok ya. Tapi pertanyaannya seperti di dalam Roma 12 ayat 2. Apakah itu kehendak Allah yang sempurna? Belum tentu kehendak Allah yang sempurna. Misalnya saya menjadi lawyer. Tadinya saya lawyer. Apa saya salah menjadi lawyer? Apa saya berdosa menjadi lawyer? Enggak berdosa. Tapi pada titik tertentu, Tuhan punya kehendak yang sempurna terhadap diri saya. Dia punya visi misi yang sempurna terhadap diri saya. Yaitu apa? Pada suatu hari saya harus melepaskan profesi saya dan saya harus mengurus anak-anak yang kena kecanduan narkoba. Enak? Enggak enak.
tapi saya belajar taat kepada Tuhan karena itu adalah kehendak sempurna. Seorang laki-laki kalau kawin salah nggak? Nggak salah. Tapi kehendak yang sempurna dari Tuhan adalah bahwa pria itu nggak boleh kawin, tapi Tuhan mau pria itu jadi pastor. Itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi langkah kedua, tinggalkan kehendak bebas kita, dunia lama kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Kita tinggalkan semua kehidupan lama kita. Saya mau baca kehidupan lama itu apa aja kira-kira. Catat aja ya, bagaimana kita menjadi manusia baru. Ketika kita tinggalkan dunia lama kita harus menjadi manusia baru. Catat aja di dalam Kolose 3 ayat 5-17. Kolose 3 ayat 5-17. Ya. Saya nggak akan bacakan semua, cuman sepintas aja. Tapi nanti malam saya minta ketika kalian mau tidur, tolong doa hening lalu baca ini. Bagaimana manusia baru itu. Ketika kita meninggalkan manusia lama kita. Misalnya gini ya, pada saat saya bacakan, tolong anak-anak di dalam hati bertanya, apa ngomong sendiri. Kira-kira saya ada di posisi yang mana nih ya, yang masih belum saya rubah nih dunia lama saya. Ya. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita bilang, kamu nyembah berhala nggak? Enggak kok, gue nyembah Yesus. Tapi ternyata waktu kita lebih banyak untuk melakukan yang ayat 5 ini daripada kita intim dengan Tuhan. Itu saya ulangin sekali lagi, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebab semuanya itu mendatangkan murka. Ya. Dahulu dia bilang ya, manusia lama. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang kata Tuhan, buanglah semuanya itu. Amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu terus ayat 9 dibilang jangan saling mendustai ya kan. Terus ayat 10 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh pengetahuan. Jadi Tuhan mau tuh kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus. Dan selanjutnya nanti kalian baca sendiri. Oh ya di ayat 17 nih, 12 ya saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mudah-mudahan OMK San Mare, kan satu komunitas nih, kalau ada teman di dalam satu komunitas, kadang-kadang ada yang nyebelin nggak? Ada ya pasti ya. Ada teman lah pasti di dalam komunitas tuh yang nyebelin ya. Nah di sini Tuhan minta, ketika teman itu nyebelin atau apa, ayo kasih, kamu harus rendah hati mau mengalah. Ya, kasih lagi apa kemurahan, belas kasih. Kalau ada teman-teman yang nyebelin itu dalam satu komunitas atau dalam satu kantor, sebenarnya nomor satu yang kita ingat adalah ini, bahwa orang itu ditempatkan Tuhan dekat kita, sebenarnya nomor satu adalah untuk memproses diri kita, bukan untuk orang itu. Untuk memproses diri kita supaya kita lebih sabar, supaya kita lebih rendah hati, supaya kita bisa jadi berkat buat dia, supaya kita bisa jadi terang buat dia, supaya kita bisa mendoakan dia. Itu yang Tuhan mau kita masuk dalam kekudusan. Kita bisa lihat lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16. Catat aja ini Bible study, nanti di rumah baca sendiri ya. Udah di rumah masing-masing kan ya. 1 Petrus 1 14 sampai 16. Saya baca aja ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tuhan minta kita taat. Kita jangan ikuti hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dia bilang, Tuhan bilang pertama dia minta kita taat. Kedua, Tuhan minta bahwa kita harus kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Anak-anak OMK ini semua dipanggil oleh Tuhan. Tuhan telah memanggil kalian dan Tuhan mau kalian kudus, ya kan? Di ayat 16-nya dikatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita semua sebab Tuhan itu kudus ya. Jadi kita bisa ngecek diri kita ya, kira-kira nih kita ada di mana ya? Kira-kira kita masih dikuasai hawa nafsu apa enggak? Kita bisa lihat dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Kalau lagi kumpul-kumpul nih sama teman, ngomong kita, apa yang kita perkatakan? Apakah kata-kata yang membangun atau kata-kata
anjir lo gitu misalnya. Waduh itu rasanya nggak enak banget denger apa. Mampus lo, bener-bener itu perkataan yang penuh kuasa ya. Walaupun bercanda kelihatannya ya. Nah itu semuanya apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu semuanya masuk ke dalam pikiran. Ya kan? Jadi pertempuran yang terbesar adalah pikiran kita. Saya waktu itu bilang sama anak-anak drugs yang waktu itu masih di treatment ya. Saya bilang, saya juga kesian lihat mereka juga korban. Waktu mereka udah putus, udah lepas obatnya, kan itu masa adaptasi untuk menjadi manusia normal. Karena kehidupan mereka sebelumnya kehidupan yang berbalik dengan manusia normal. Jadi saya bilang itu, misalnya nih hujan. Itu anak udah nggak pakai lagi. Tiba-tiba, ini pertempuran itu ada di dalam pikiran ya maksud saya. Tiba-tiba lagi hujan-hujan seorang anak bilang gini, aduh enak nih hujan-hujan gini, gua pakai cimeng. Tahu semua lah ya pasti cimeng ganja ya, enak nih. Untungnya anak itu ngomong, kan saya udah bilang harus ngomong. Atau enak nih lagi kayak gini sendirian ya hujan-hujan masturbasi ya di kamar kayak begitu kan. Atau nonton pornografi. Itu semua ada di dalam pikiran. Saya katakan kepada anak-anak itu jangan lama-lama main di pikiran. Ketika hal tersebut ada di dalam pikiranmu, langsung cepet-cepet bilang, panggil Tuhan Yesus. Kan dibilang, telepon Tuhan Yesus itu ada di dalam Yeremia 33 ayat 3. Itu adalah telepon Tuhan Yesus. Ketika ada di dalam pikiranmu, langsung telepon Tuhan Yesus. Berseru, Tuhan bilang. Berserulah dalam namaku, Yesus bilang. Di dalam nama Yesus aku usir pikiran kotor ini dalam pikiranku. Langsung buru-buru usir. Dalam nama Yesus aku usir keluar pikiran kotor ini. Ngomong. Tapi tetangga gak usah dengar. Kenapa saya suruh ngomong? Iman timbul dari pendengaran. Jadi kalian perang. Di situ kalian harus perang. Perang dengan Yesus untuk pikiran kalian. Kalian ngomong. Supaya kuping kalian dengar. Dalam nama Yesus aku usir pikiran kotor ini. Itu langsung gak akan ada lagi. Kenapa? Kalau kalian gak bisa memenangkan pikiran ini. Bermain-main di dalam pikiran. Makin gak kudus. Anak itu yang tadinya mikir. Aduh hujan-hujan enak nih cimeng. Dari pikiran ke hati. Dari hati dia jalan ke pintu pagar, tinggal keluar, beli. Jadi dosa kan? Maka dari itu kita harus mengalahkan pikiran kita. Ya kan? Coba yang pornografi deh. Aduh hujan-hujan enak nih atau masturbasi ya kan? Wah main di pikiran. Terus kalian gak usir dalam nama Yesus, mulai ambil HP atau laptop. Udah akhirnya kejadian. Seperti itu. Nah itu kalian harus menang. Catat aja. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes, tadi kan Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ketika pencobaan itu datang, dia kasih jalan keluar. Jalan keluarnya itu, salah satunya Yeremia 33 ayat 3, telepon Tuhan ya. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ketika kalian bermain di dalam pikiran, itu kalian mengasihi dunia. Kan dikatakan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ketika itu ada di dalam pikiran kalian, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Seperti itu. Ya, oke itu tadi langkah kedua adalah tinggalkan dunia lama kita ya. Jadi jangan tomat. Tomat tahu nggak ya apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa jawab nggak tomat apa? Tobat dan kumat ya. Tobat kumat. Nah, saya mau kasih tahu satu hal supaya kalian nggak kumat gini nih. Iya, gini. Supaya kalian nggak kumat-kumat. Dari 1 Petrus, 2 Petrus nih kayaknya nih. Dari 2 Petrus deh, dari 2 Petrus. Sebentar nih 2 Petrus kemana lagi nih hilang. Dari 2 Petrus deh kayaknya 2 Petrus 2 yang kembali menjadi sebentar ya saya lihat catatannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Nemu belum? 2 Petrus 2 ayat 22. Saya bacain dari 20 aja ya biar enak ya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22, tapi poinnya di 22 ya. Sebab 2 Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. Maksudnya gini, kalau kalian tuh ya udah misalnya kalian udah tahu kan tiap hari Kamis kan kalian ikut Bible study, kalian udah tahu siapa itu Yesus Kristus ya.
Terus kalian lepasin tuh dunia lama kalian, manusia lama kalian, kalian udah lepasin. Karena kalian udah tahu firman, ya kan? Tapi kalian udah tahu firman, kalian udah lepasin dunia lama, Yesusku yang ada di dalam aku, yang menjadi raja, yang mengkontrol hidup saya, yang mengendalikan hidup saya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Tiba-tiba suatu hari, ini lagi banyak waktu nih di rumah ya, work from home. Tiba-tiba suatu hari kalian melakukan sesuatu yang tidak kudus, maka keadaan kalian akan lebih buruk lagi. Ya, makanya di ayat 21 dibilang mendingan orang lebih baik mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya terus kemudian berbalik nggak kudus. Jadi maksudnya ini kayak saya nih. Saya kan tahu hukum, saya sarjana hukum, tapi saya melanggar hukum. Maka ketika saya ditangkap polisi, hukuman saya lebih berat daripada orang yang nggak kenal hukum. Karena saya tahu hukum, tapi saya melanggar hukum. Ya, nah ini dia nih yang biar nggak tomat. Ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi gini, kalian tuh udah babi kan kotor ya. Coba yang punya anjing deh lihat. Anjing itu kalau muntah, dia akan balik, dia akan ke muntahnya dan dia akan telan, dia akan lagi muntahnya. Atau babi. Babi itu kan jorok sekali ya di kubangan. Terus kalian bersihin, kalian mandiin nih babi ya, bersih babi. Percaya deh, tuh babi nggak lama lagi dia akan masuk ke dalam kubangan. Dia akan masuk ke tempat dunia lamanya. Jadi kalau kita juga udah masuk ke dunia lama, tapi kita nggak mau masuk ke dunia baru. Jadi misalnya gini, Senin, Minggu tobat deh ya, karena kita terima komuni ya, komuni batin kayak apalah sekarang ya. Tobat bener-bener di hari Minggu. Terus Senin sampai Sabtu kita kumat. Sama aja kita kayak babi, ya kan? Nah, pertanyaannya kita ini sekarang manusia atau babi gitu loh ya. Pertanyaannya itu, pilihan ada di tangan anak-anak OMK dan kita semua dan saya juga. Jangan kira saya kalau udah kayak gini tuh saya nggak pernah berbuat dosa. Enggak. Saya juga manusia biasa yang masih jauh dari sempurna. Jauh mungkin dari yang Tuhan inginkan terhadap diri saya. Seperti itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, larilah menjauh dari pencobaan-pencobaan. Supaya kita tetap bisa kudus, lari dari pencobaan-pencobaan. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf. Yusuf waktu digoda oleh tante Potifar, ya sekarang juga banyak nih anak-anak muda yang pergi sama tante-tante atau sama om-om ya, yang penting dapat duit, dapat segala macam ya. Ketika Yusuf digoda untuk melakukan pasti hubungan seks lah ya oleh tante Potifar, dia lari walaupun dengan dia berlari itu dia difitnah sampai dia dipenjarakan, ya kan? Padahal dia nggak melakukan kesalahan, tapi dia berani mengambil sikap itu karena dia ingin kudus di hadapan Tuhan. Catat aja di 2 Korintus 7 ayat 1, takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, janji Tuhan ya. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Takut akan Allah adalah dari permulaan firman. Jadi kita benar-benar harus takut akan Tuhan ya. Waktu saya mau in the course di Bandung, waktu itu saya tamat sekolah saya di SMA Santa Ursula. Lalu saya diterima di Universitas Parahyangan Bandung di Fakultas Hukum. Papi saya nggak banyak cerita. Kalau mami kan biasanya kalau ibu-ibu kan, wah nasihatnya sebelum pergi ke Bandung, bla 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 bla. Tapi kalau papi saya kalimatnya cuma 2. Dia bilang gini, hati-hati sebagai wanita itu biasanya lemahnya di mata, ya, sama di kuping. Kalau dengar laki-laki senang sama kita, terus kita nggak mau, terus laki-laki itu mau bunuh diri, mau apa, kita langsung nggak tega. Terus dia bilang, dia bilang yang paling penting, dia bilang, tadi kan takut akan Allah ya. Mata papi dan mami ngomong ke saya hanya terbatas pada tembok, ya. Kalian di Bandung kita nggak bisa lihat. Jadi nggak usah takut sama mami papi, tapi takutlah akan Allah. Kenapa? Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Kita mau ngumpet di bawah bed cover juga Tuhan tahu, ya kan? Apa pikiran kita aja saat ini kita mikirin apa, Tuhan itu tahu, ya kan? Itu dia. Jadi takut akan Tuhan ya, lari kalau ada apa-apa. Jangan kalau ada kayak tante Potifar nih yang cowok-cowok maka malah lari mendekat bukan menjauh. Terus sudah mendekat bilang terjadilah menurut kehendak Tuhan gitu kan. Padahal Tuhan suruh lari gitu kan. Tapi terjadilah menurut kehendak Tuhan. Enggak ya, bercanda. Yang keempat, hidupilah firman Tuhan. Yang keempat, hidupilah firman Tuhan. Bahwa
Bagaimana cara kita menghidupi firman Tuhan? Itu ada, catat aja di Efesus 6 ayat 17. Bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Pedang kita untuk melawan. Terus kita udah bilang firman Tuhan adalah pedang roh. Terus gimana? Kalau kita nggak pernah baca atau kita jarang lah baca kitab suci, kita gimana tahu bahwa banyak sekali janji-janji Tuhan. Misalnya contoh pedang roh ya. Kan hidupilah firman Tuhan. Berarti kita harus tiap hari baca kitab suci. Kalau kita nggak baca kitab suci, kita nggak tahu. Kenapa di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau hidup kita lagi mumet, lagi gelap, kita nggak tahu apa-apa, Tuhan bilang loh janjinya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dan dia pegangan hidup. Mungkin anak OMK tahu Mazmur 91 isinya apa? Ada yang bisa jawab? Tentang apa? Zaman COVID nih. Perlindungan, dalam perlindungan Allah, ya kan? Dalam perlindungan Allah itu ada di Mazmur 91, ya. Itu waktu lagi kerusuhan Mei di Jakarta, itu Mazmur 91 juga banyak sekali orang baca bahwa Tuhan di situ dikatakan Tuhan akan melindungi kita dengan bala tentara malaikat-malaikatnya, mau ada dahsyatnya malam, mau ada 1000 musuh rebah di sebelah kita, mau ada sakit sampar, sakit menular apapun, tapi kita ada di dalam perlindungan Tuhan, itu semua tidak kena dari kita apabila kita melekat dengan Tuhan. Berarti kalau saya nggak pernah baca kitab suci, kita nggak tahu tuh ada isi itu. Bulan Maret yang lalu saya kena COVID-19. Saya harusnya mati di bulan Maret yang lalu. Tapi saya ingat Mazmur 91. Kalau kita nggak menghidupi firman Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu. Dan saya tahu Mazmur 91 itu adalah perlindungan Allah. Dan saya ucapkan sampai telinga saya dengar. Nah, saya udah tinggal segini dan saya harusnya mati. Karena paru-paru saya keadaannya udah buruk sekali, hampir seluruhnya. Tapi saya perkatakan itu tiap hari, saya imani itu tiap hari. Dan di kamar isolasi saya sendirian meregang nyawa. Saya dari belum bisa nyanyi, hanya bisa di dalam hati, sampai saya bisa nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Saya nyanyikan itu bahwa saya disembuhkan dengan kuasa darah Allah. Jadi kita harus pegang firman Tuhan. Jadi tadi ada 4 poin bagaimana kita supaya bisa hidup di dalam kekudusan. Ada yang mau bilang? 1, kita harus masuk di dalam pertobatan. Biar Yesus yang mengendalikan hidup kita. 2, kita harus tinggalkan dunia lama kita. Kita masuk ke dalam dunia yang baru. Tinggalkan kehidupan lama kita. 3, ketika pencobaan itu kita tahu ada, ya di ujung sana ada yang kita misalnya kelemahannya perempuan, atau kita kelemahannya narkoba atau apa, ada orang yang jual di ujung sana, kita jangan berlari mendekati ya, tapi kita harus berlari menjauh, lari menjauh dari pencobaan-pencobaan. Yang keempat, kita harus hidupi firman Tuhan. Untuk menghidupi firman Tuhan, kita harus intim melekat dengan Tuhan. Tahu intim melekat dengan Tuhan, kira-kira siapa yang memberi contoh pertama? Catat aja di dalam Markus 1 ayat 35. Saya senang sekali sama ayat ini. Markus 1 ayat 35. Isinya seperti ini. Dia bilang gini, pagi-pagi benar, kita baca aja ya, biar tahu semua. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa itu? Itu Yesus. Yesus itu pagi-pagi benar ya. Dia itu hari masih gelap, dia bangun. Dia bukan cuma bangun, tapi ada satu action dari Yesus. Ngapain Yesusnya? Setelah dia bangun, dia pergi. Kalau kita kan biasanya kalau pagi-pagi benar bangun mungkin mau pipis ya. Habis itu kita nggak ke Tuhan, kita selimutan lagi. Enak banget hujan-hujan gitu ya kan. Tapi Yesus memberikan contoh. Dia intim dengan Bapaknya. Dia menghidupi itu semua. Pagi-pagi benar, dia bangun, lalu dia keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi, dan dia berdoa. Lihat Yesus kalau habis pelayanan, memberikan 5.000 orang makanan. Apa yang dia lakukan Yesus? Setelah pelayanan, dia pergi ke tempat yang sunyi, dia naik ke bukit, dia intim bersama Bapaknya. Kalau kita nggak intim bersama Bapa, kita nggak bisa apa-apa. Oke, sebagai penutup, saya mau undang semua teman-teman. Maukah malam hari ini kita, mungkin udah pada terima Yesus ya, peserta yang malam hari ini mungkin udah pada terima Yesus secara pribadi. Tapi mari kita ulangi, kita buka hati kita. Sebagai penutup di dalam Wahyu 3 ayat 20, mungkin udah pada dengar ini semua. Wahyu 3 ayat 20 adalah seperti ini. Nanti malam di rumah ini penting, Wahyu 3 ayat 20, kata-katanya boleh diganti dengan nama kita sendiri ya.
Kata-katanya boleh diganti dengan nama sendiri. Dia bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saat ini, malam hari ini, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetok pintu hati kita, hai anakku, dengarkah engkau bahwa malam hari ini aku ada di depan engkau, di depan hatimu. Dia bilang, jikalau engkau mendengar suaraku dan mau membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan engkau. Dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Dan engkau bersama-sama dengan aku. Aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetok. Jikalau engkau mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan engkau. Dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Dan engkau bersama-sama dengan aku. Bisa dibayangkan Kak, Yesus yang begitu suci, kita jauh dari kesempurnaan. Tapi malam hari ini Yesus bilang, aku ada di depan engkau sekarang. Maukah engkau membukakan pintu hatimu lebar-lebar, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, menerima aku sebagai Tuhan yang mengendalikan hidupmu, yang membawa engkau pada keselamatan, bahwa engkau adalah ahli waris di dalam kerajaanku. Saya minta, tadi saya bilang sama Remi, ada lagu, mari kita menyanyikan lagu ini, nanti saya akan pimpin dalam doa, dan saya minta teman-teman mengikuti doanya, ya kan di mute ya masih ya. Saya minta boleh lagunya Into My Heart. Kita undang Yesus dengan lagu ini, Into My Heart. Saat ini Tuhan, mari masuk ke dalam hati kami. Mari masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus. Boleh mengikuti doa saya di dalam hatimu. Tuhan Yesus, ini saya. Saya membuka hati saya lebar-lebar saat ini. Saya membuka hati saya seluruhnya untukmu malam hari ini. Mari masuk Yesus. Masuk di dalam hati saya. Masuk di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, malam hari ini, saya minta ampun untuk semua dosa-dosa saya. Silakan ucapkan dosa-dosamu di dalam hati saat ini. Saya menunggu. Ucapkan dosa kalian malam hari ini di dalam hatimu. Tuhan Yesus mengatakan apabila engkau mengakui segala dosa-dosamu malam hari ini, maka Dia adalah setia dan adil, dan Dia memberikan pengampunan kepada kita semua. Jangan takut. Di dalam Yohanes dikatakan, jika engkau mengakui segala dosa-dosamu, maka aku adalah setia dan adil, dan aku mengampuni semua dosa-dosamu. Tuhan, kau dengar dosa-dosa kami saat ini di dalam hati kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami sekali lagi mengundang Kau. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Dan mulai hari ini kami mulai kembali menjadi ciptaan-Mu yang baru. Kami menjadi manusia yang baru. Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan. Engkau menghancurkan seluruh kehidupan lama kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Sekali lagi kami mau benar-benar menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih keselamatan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mengaku dengan mulut kami saat ini, dengan pikiran dan hati kami, bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami, yang menjadi ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau masuk di dalam kehidupan kami, bahkan Engkau mau makan dengan kami, berarti Kamu mau dekat dengan kami Tuhan. Engkau mau masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Tuhan, hamba sudah menyerahkan anak-anak-Mu semua malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus malam hari ini. Terima kasih Allah Bapa yang sangat baik yang memberikan Yesus kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun jalan kami, yang memberikan apa yang kami butuhkan, Engkau membimbing kami. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk semua malam hari ini. Hamba sudah menyelesaikan apa yang Engkau ingin sampaikan. Di dalam nama Yesus. Mari kita sekali lagi bersama-sama menyanyi masing-masing di tempat masing-masing. Into my heart. Into my heart. In nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan kepada, mungkin mau tanya ke Bunga atau ke Egin, silakan. Boleh catat nomor telepon kita. Mungkin Bunga udah kasih ya di chatting nomor telepon.
Jangan malu-malu, rahasia dijamin pasti ya, kode etik ada. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih